terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia. Bang Usman, kita coba mendengarkan dulu Bang pendapat dari pemirsa Metro TV terkait dengan rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual. Kita sudah terhubung dengan Pak Nugroho di Jakarta. Pak Nugroho, selamat pagi Pak. Selamat pagi Bung Usman, selamat pagi Bung Leonard. Selamat pagi Pak. Silakan Pak pendapat Anda Pak. Penghapusan kekerasan seksual ini sangat penting dan vital dalam kehidupan sosial. Karena ini melindungi martabat, gender, dan hak-hak setiap orang. Tetapi di era global, di mana nilai moral pun akan berubah, maka ini tidak mudah. Satu contoh, kita yang bertradisi religius, itu kalau kawin sejenis pasti dianggap aneh dan melanggar hukum Allah. Tapi di dunia internasional, kuasa dan pengaruh pemaksaan untuk menerima perkawinan sejenis ini sangat kuat. Bahkan saya membaca negara-negara yang tidak mengakui perkawinan sejenis akan mendapat tekanan. Ini satu. Kemudian yang kedua, dalam kejahatan seksual yang jadi korban selalu perempuan. Nah ini apakah kaum laki-laki yang berkuasa ini rela untuk menghakimi? Karena kalau setiap ada perkosaan misalnya yang dihadiri, yang dikucek-kucek adalah perempuan. Bahkan seringkali dalam pemeriksaan polisi perempuan itu dipaksakan seolah-olah itu suka sama suka. Ini teknik pemeriksaan. Ini bukan mudah. Jadi disinilah ketegasan bangsa Indonesia, kaum religi untuk melihat ke depan dan demokrasi kalau menurut yang Pak Nugroho, ditegakkan. Terima kasih. Baik Pak Nugroho, kalau menurut Anda Pak, ini harus segera disahkan tahun ini atau memang ya masih bisa lah kita bicarakan lagi lebih panjang? Bagaimana Pak Nugroho? Seharusnya sudah disahkan kemarin-kemarin. Oh, tetapi dari memang kemarin-kemarin. tarik-menarik yang tekanan ini tidak mudah. Makin cepat disahkan makin baik. Karena ini melindungi persamaan gender, keadilan, dan keselamatan generasi yang akan datang. Baik, terima kasih Pak Nugroho di Jakarta. Selamat pagi Pak. Kalau gambaran dari Pak Nugroho, pendapat Pak Nugroho ini bisa menjadi gambaran Bang dari pendapat masyarakat. Masalahnya apa kemudian yang membuat RUU PKS ini kelihatannya agak terganjal terus? Ada tarik ulur di parlemen, tentu saja ada fraksi-fraksi yang tidak sependapat dengan konten. Dalam bahasa editorial mereka itu mempersoalkan yang tidak ada begitu. Yang belum masuk ke dalamnya. Yang belum masuk, misalnya kenapa nggak namanya kejahatan seksual misalnya, bukan kekerasan seksual. Kenapa aborsi seolah-olah dilegalkan? Ya kalau sukarela, karena kan judulnya pemaksaan aborsi yang dilarang begitu kan. Mereka itu gagal paham sebetulnya yang berpikiran seperti itu, sebab urusan-urusan kayak aborsi misalnya itu kan sudah diatur di undang-undang lain, misalnya undang-undang kesehatan. Undang-undang kesehatan kan undang-undang tidak boleh tumpang tindih. Kemudian soal pelacuran misalnya, pelacuran termasuk yang tadi disampaikan Pak Nugroho itu juga diatur di KUHP misalnya seperti itu. Sudah ada sebetulnya. Sudah ada. Kemudian soal pornografi, soal apa sudah ada kan undang-undangnya begitu. Nah ini spesifik soal kekerasan. Ini spesifik soal kekerasan. Kekerasan seksual. Betul. Dan karena itu semua judulnya banyak pemaksaan aborsi misalnya begitu kan. Di undang-undang kesehatan dibolehkan loh aborsi. Kalau untuk urusan kesehatan atau misalnya dia korban perkosaan. Itu dibolehkan diatur. begitu. Sudah diatur sudah diatur di undang-undang lain. Jadi jangan memperdebatkan yang tidak ada gitu loh. Memperdebatkan mari perdebatkan yang ada begitu atau kan. Seperti tadi dugaan Pak Nugroho, apakah memang karena yang membahas ini kebanyakan laki-laki misalnya begitu Bang? Itu makanya tadi saya sampaikan pentingnya adalah mencapai kesetaraan gender. Karena memang di dalam definisi kekerasan seksual itu disebutkan ada relasi kuasa di situ. Orang berbuat kekerasan karena ada relasi kuasa, misalkan kuasa laki-laki terhadap perempuan. Lebih berkuasa begitu. Misalnya soal pemaksaan perkawinan begitu kan. Ya memang tidak boleh pemaksaan perkawinan.
Apakah itu dari suami, misalnya poligami nih urusannya kan, bisa saja begitu kan. Itu memang kalau dipaksa ya dilarang, tidak boleh begitu loh. Atau orang tua yang memaksakan begitu, seperti zaman dahulu kala. Tapi kan sudah jarang lah sekarang itu. Kalau begitu Bang, apakah memang tidak ada jalan tengah? Karena kan yang namanya orang-orang di parlemen itu kan harusnya bisa mencari jalan tengah. Bagaimana jalan tengahnya kita bahas di bagian berikut. Dan pemirsa tetap bersama kami, Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami di Editorial Media Indonesia. Bang Usman, tadi sebelum jeda saya bertanya, sebetulnya apakah tidak ada jalan tengah Bang, kalau supaya kita bisa melihat rancangan undang-undang ini jadi undang-undang tahun ini? Iya, saya kira bisa saja ya, undang-undang itu kan bisa didiskusikan, bisa diperdebatkan begitu. Tetapi ya jangan terlalu lama juga. Ini 2016 undang-undang ini sudah diajukan. Sudah 5 tahun ya? Sudah 5 tahun, tarik ulur, masuk, keluar lagi dari prolegnas begitu. Nah, saya kira jalan tengahnya adalah ya saling membuka diri semua begitu. Ya terutama yang tadi menolak itu, coba pahami dulu sebetulnya seperti apa maksudnya. Ya konteks lebih besarnya itu apa begitu loh. Ya jangan hanya karena kepentingan misalnya konstituen begitu loh. Itu saya kira juga tidak pas, tapi kepentingan seluruh masyarakat Indonesia. Terutama memang perempuan, walaupun ya namanya kekerasan seksual bisa terjadi juga pada laki-laki begitu kan, kira-kira seperti itu. Yang disebut Bang bahwa salah satu yang ingin dimasukkan oleh orang-orang yang menentang adalah pelarangan pernikahan sejenis, sejenis kelamin, itu bagaimana Bang? Iya, itu kan sudah diatur di RKUHP ya, memang masih rancangan juga begitu. Jadi kita tidak boleh tumpang tindih begitu. Tapi di rancangan KUHP sudah ada? Ya, sudah sempat didiskusikan kan waktu itu, sempat dibahas, ada yang setuju, ada yang tidak setuju begitu loh. Ya misalnya soal pemerkosaan begitu ya, itu ada di situ soal perkawinan. Kita bisa cek lagi lah seperti apa sebetulnya kondisinya. Kalau RU ini jadi undang-undang Bang, apa sih kan begini ya, kalau perkawinan perkawinan itu kalau tidak ada pemaksaan itu tempatnya bukan di RUU PKS ini. Ya yang diatur adalah dalam RU ini adalah kekerasan begitu loh. Jadi porsinya mereka tidak pas sebetulnya menuntut katakanlah perkawinan sesama jenis. Pelarangannya itu di sini tidak relevan karena ini khusus untuk kekerasan, sama seperti misalnya mereka menuntut soal aborsi tadi. Berarti aborsi dibolehkan loh? Belum tentu, karena aborsi itu diatur di tempat lain begitu, di undang-undang lain begitu. Jadi yang tidak ada di sini di RUU PKS ini bukan berarti diizinkan atau dibolehkan. Bisa jadi tidak dibolehkan atau dilarang di undang-undang yang lain begitu loh. Mungkin karena terinspirasi dengan Omnibus Law tempo hari, itu akan sapu jagat semua masalah dalam satu undang-undang. Mungkin begitu Bang? Ya saya kira itu pemikiran yang keliru ya. Pemikiran yang keliru. Pasti tidak sempurna lah ini ya begitu. Bang Usman, di bagian berikut nanti saya akan bertanya, sebetulnya kalau ini kemudian rancangan ini sudah jadi undang-undang, apa sih efek yang signifikan kepada orang-orang yang berpotensi menjadi korban? Tapi kita harus jeda dahulu dan tetap bersama kami, Editorial Media Indonesia segera kembali. Kita ada di bagian akhir dari diskusi kita pagi ini. Bang Usman, kalau undang-undang PKS sudah ada tahun ini, apa efek signifikannya Bang? Iya, nomor satu mestinya dia akan mengurangi tindak kekerasan seksual. Tadi saya sampaikan angkanya separuh dalam 3 bulan dari seluruh kekerasan yang terjadi terhadap perempuan dan anak begitu loh. Nah, itu satu. Kedua, bila itu terjadi maka negara wajib menangkap misalnya pelakunya, kemudian melindungi masyarakat, dan ketiga pemulihan atau rehabilitasi. Jadi undang-undang ini sangat komprehensif. Di undang-undang lain yang namanya pemulihan itu tidak terjadi, tidak ada, tidak diatur begitu. Biasanya hanya menghukum, bisa menghukum selesai. Tapi ini ada rehabilitasi, ada pemulihan. Nah dengan begitu maka korban pasti kan trauma, siapapun yang mengalami kekerasan seksual. Dia tidak mau melapor karena melihat ada yang sudah pernah lapor malah jadi korban. Dan ini juga akan menghalangi katakanlah aparat, tadi Pak Nugroho katakan misalnya.
dialah, atau peristiwa seperti Nuril Baik itu, Ya, Baik itu Nuril, tidak baik Nuril, itu tidak akan terjadi. Kenapa? Karena aparat pun bisa kena undang-undang itu begitu loh. Kira-kira seperti itu. Misalnya sudahlah dia menjadi korban kekerasan seksual, tapi seolah-olah dia pelaku begitu kan. Ini juga tidak akan terjadi kalau undang-undang itu kita terapkan begitu. Orang mikir juga begitu kan. Misalnya mau memaksakan perkawinan, orang akan berpikir. Kalau undang-undang ini tetap berhenti di rancangan undang-undang, bergulir terus, apa akibatnya Bang kira-kira? Ya saya kira akan makin banyak kekerasan terhadap perempuan, dan terutama perempuan dan anak. Kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak itu makin marak. Baik. Apalagi di masa pandemi sekarang, kita tahu lah, banyak berita mengatakan makin banyak kekerasan seksual di rumah tangga begitu. Baik, kita harapkan wakil rakyat benar-benar bijak dan akhirnya mau melindungi rakyat, salah satunya dengan undang-undang PKS ya Bang. Terima kasih Bang Usman Kansong sudah hadir di tempat ini. Selamat pagi Bang. Selamat pagi Leo. Pemirsa, alasan ketidaksempurnaan tidak boleh kembali menangguhkan lahirnya undang-undang penghapusan kekerasan seksual. Semakin lama undang-undang itu terhambat, semakin banyak pula korban kekerasan seksual yang tidak mendapat keadilan, bahkan semakin tertindas. Dengan sederhana dan jernihnya akar perdebatan, jernih pula kita dapat melihat keberpihakan fraksi-fraksi di DPR akan kepentingan kita rakyat. Saya Leonard Samosir mengingatkan Anda untuk kembali terus memakai masker Anda, cuci tangan, tidak usah kemana-mana kalau tidak perlu. Terima kasih Anda sudah menyaksikan. Metro TV